aku ada kejutan buat kalian. Lihat, ada yang beda. Kamu udah sembuh? Aku juga bisa jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel ini. Tentunya channel yang selalu membawakan alur cerita semudah cinta. Namun kali ini Mimin akan membahas tentang alur cerita yang akan terjadi nanti malam. Kebahagiaan nampaknya menyelimuti mereka semua, termasuk Samudra dan Cinta. Apalagi saat ini Cinta pun sudah terlihat sembuh dan sudah bisa jalan. Di momen yang berbahagia ini, nampaknya mereka semua nampak ceria. Terlihat sepertinya tidak ada kebencian di antara mereka. Apalagi kali ini, nampaknya mereka pun sedang merayakan Hari Raya Idul Fitri, di mana di dalam momen tersebut tentunya saling memaafkan antara satu dengan yang lainnya. Begitu juga Samudra terhadap Cinta ataupun sebaliknya. Namun kepada yang baru saja bergabung, jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya, serta aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Lanjut ke cerita. Seperti yang telah terjadi beberapa waktu yang lalu antara Samudra bersama Bu Nopi, bahkan Pak Rusdi, mereka semua nampak membenci terhadap Samudra karena keberadaan bayi yang namanya Iksan itu. Namun untuk kali ini, sepertinya Pak Rusdi ataupun Bu Nopi tidaklah terlalu ingin mempermasalahkannya dulu, karena mungkin nanti pun ada konfirmasi dari Samudra. Karena memang jelas Samudra pun akan menjelaskan tentang bayi itu. Namun sepertinya Samudra pun menunggu waktu yang tepat. Entah apa yang terjadi jika Samudra sudah mengatakan semuanya kepada Pak Rusdi atau Bu Nopi, karena Pak Rusdi pun sebenarnya mempunyai penyakit jantung. Mungkin dia pun akan merasa kaget setelah mendengarnya. Begitu juga dengan Bu Nopi, karena dia kayaknya tidak ingin banyak pikiran. Dan sepertinya seandainya ia pun mendengar tentang Iksan yang sebenarnya, sudah barang pasti kalau Bu Nopi pun nampaknya akan ngedrop. Oleh sebab itu, Samudra pun sehingga akan memilih waktu yang tepat untuk mengatakannya. Beralih ke cerita yang lain, nampak terlihat di layar kalau Pak Peri sedang berbincang bersama Rai. Nampaknya Pak Peri memberikan sesuatu atas pertolongannya terhadap Pak Peri dari Rai. Namun nampaknya Rai tidak mau atas bantuannya tersebut, karena Rai tidak membutuhkan itu. Seperti yang telah diceritakan terdahulu, Rai mengharapkan agar Pak Peri menemui daripada ibunya, yaitu Ibu Laksmi, yaitu ibu daripada Rai. Sehingga dengan terpaksa Pak Peri pun menyanggupinya atas keinginan Rai tersebut. Sehingga saat ini ia pun berangkat untuk menuju rumah sakit yang telah ditunjukkan oleh Rai kepada Pak Peri itu. Namun rupanya sesampainya di rumah sakit, tiba-tiba Pak Peri tidak mau menemui daripada ibu Rai itu. Namun rupanya Rai memohon sangat terhadap Pak Peri agar ia menemui daripada ibunya itu. Setelah lama bicara, akhirnya Pak Peri pun menuruti keinginan daripada Rai tersebut. Namun di sisi lain, nampaknya ketika itu pula Samudra bersama Cinta melihat daripada keberadaan Rai bersama Pak Peri saat itu. Sepertinya Samudra bersama Cinta pun penasaran ada apa sebenarnya Pak Peri bersama Rai tersebut. Sehingga Samudra bersama Cinta pun turun dari mobilnya dan masuk ke rumah sakit untuk mengetahui tentang perihal Pak Peri bersama Rai itu. Dan ternyata Pak Peri pada saat itu menemui seorang ibu yang sedang berbaring sakit di saat itu. Ketika Pak Peri menemuinya daripada Laksmi tersebut, akhirnya Laksmi pun menyatukan kedua tangannya bersama tangannya Rai. Ketika itu
nampak Pak Peri merasa kaget ketika yang dilihatnya adalah Laksmi, yaitu orang yang pernah dekat bersama dirinya beberapa tahun yang silam. Akhirnya Laksmi pun berbicara terhadap Pak Peri, namun dengan pembicaraan yang tidak dimengerti oleh Pak Peri. Namun singkat ceritanya, mungkin keterangan sudah ada pada diri Rai sesuai dengan bukti yang tertulis di buku hariannya daripada Laksmi itu. Nampaknya saat itu pula Samudra mengetahui atas pertemuannya mereka bertiga itu. Selain Samudra, nampaknya Nora pun mengetahui tentang pertemuannya Rai, Pak Peri, dan Laksmi saat itu. Dan sudah barang pasti, Laksmi pun menjelaskan perihal siapa Rai itu yang sebenarnya dan siapa Pak Peri. Singkatnya cerita, berarti Samudra dengan Rai adalah kakak adik, cuman lain ibu. Cinta ketika itu hanya bisa melihat dari kejauhan atas apa yang terjadi pada saat itu. Di sisi lain, nampak Intan berdandan di hadapan daripada Ariel, sehingga Ariel pun merasa terkagum ketika melihat Intan yang dandan pada saat itu seperti terlihat cantik di matanya Ariel. Sehingga pada saat itu ketika ia memandangi daripada Intan, Ariel pun pura-pura terjatuh agar ia ditolong oleh Intan. Sehingga terjadilah pandang-pandangan dari keduanya, dan Intan pun tersenyum manis terhadap Ariel. Tapi kemudian Ariel pun berpura-pura tidak suka terhadap Intan, padahal di hati kecilnya ia sangat mengagumi daripada Intan itu. Akhirnya ia pun bergegas pergi untuk menemui Alan untuk pergi bersama ke suatu tempat. Di sisi lain, nampaknya Doni menyesali atas perbuatannya yang telah dilakukan terhadap Intan ketika ia menjebak Intan bersama Andrian pada saat itu bersama Pina, sehingga Andrian bersama Intan seakan-akan telah berbuat sesuatu. Oleh karena itu, pada saat ini ia akan minta maaf terhadap Intan dan akan mengklarifikasi tentang kejadian tersebut. Meskipun Pina menghalang-halanginya, namun Doni tetap saja bertekad demi kebahagiaan adiknya, yaitu Intan bersama Ariel. Karena gara-gara pekerjaannya tersebut, sehingga Intan bersama Ariel selalu bertengkar di keluarganya itu. Tentang bagaimana keseruan daripada sinetron Samudra Cinta ini, tonton terus sinetronnya hanya di layar kesayangan Anda, SCTV1 untuk semua. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya, serta aktifkan lonceng notifikasinya. Selamat berjumpa kembali di cerita Samudra Cinta selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.